Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Indah Mayasari dan rekan kakak Magdalena. Nah, di sini kami akan bercerita tentang negaraku Indonesia. Selamat menonton. Nah, jadi kakak ini udah punya pop-up book di mana kakak akan menceritakan tentang negaraku Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih Indonesia itu memiliki 5 pulau. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang kedua adalah Pulau Jawa, yang ketiga adalah Pulau Kalimantan, 4 Sulawesi, dan yang terakhir adalah Papua. Nah, di sini kakak udah buat di dalam pulau-pulau itu banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda. Di sini kakak ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah suku Bali. Nah, di mana suku Bali ini terkenal sekali dengan pulaunya. Yang kedua adalah suku Dayak dan suku Betawi. Nah, selanjutnya akan disampaikan dan dibahas oleh rekan kakak yaitu Magdalena. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang negaraku Indonesia bersama Kak Indah. Sekarang kakak akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang makna Sumpah Pemuda. Adik-adik semua pasti nggak asing kan dengan Sumpah Pemuda? Adapun Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada saat itu pemuda-pemuda di Indonesia bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi bukan hanya orang tua saja yang ikut berpartisipasi dalam memerdekakan Indonesia, akan tetapi para pemuda zaman dulu, para pemuda-pemudi zaman dulu ikut berpartisipasi dalam memerdekakan Indonesia. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan yang namanya Sumpah Pemuda? Nah, yuk ikutin kakak yuk mengucapkan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kan kita sudah menyebutkan tadi satu persatu Sumpah Pemuda. Ini adalah contoh ilustrasi pemuda-pemudi zaman dulu yang ikut berpartisipasi dalam memerdekakan Indonesia. Adapun yang paling menonjol dalam perjuangan Indonesia adalah Pak Soekarno-Hatta, ada Bapak Soekarno, ada Bapak Hatta, Ibu kita Kartini, dan masih banyak pahlawan lainnya. Nah, di materi selanjutnya kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini kakak mengambil contoh tentang perbedaan agama, yang mana gambar yang pertama adalah gambar masjid, yang mana masjid ini adalah tempat ibadahnya orang Islam, dan yang kedua adalah gereja. Gereja ini adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Dan yang selanjutnya juga gereja. Gereja yang seperti ini adalah tempat ibadahnya orang Katolik. Dan ini namanya vihara. Vihara ini adalah tempat ibadah orang Buddha. Dan yang keenam ada kelenteng, yang mana kelenteng ini adalah tempat ibadahnya orang Cina. Nah, walaupun berbeda-beda memiliki 6 agama di Indonesia, akan tetapi semua agama ini tetap bersatu, yang mana mereka semua bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelum kakak masuk ke kebudayaan, kakak mau cerita sedikit tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini terletak di Yogyakarta. Dan Candi Singosari terletak di Malang. Yang terakhir adalah Candi Dieng, yaitu terletak di Jawa, sama dengan Candi Borobudur. Nah, kebudayaan di Indonesia itu sangatlah banyak, mulai dari tari, sulaman, anyaman, dan banyak sekali karena itu adalah warisan budaya dari Indonesia sendiri. Kebudayaan di Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini. Bagaimana bentuk karya yang dihasilkan itu adalah karya yang khas dan dibanggakan atau mencerminkan jati diri atau identitas suatu bangsa. Nah, di sini ada wayang. Nah, wayang ini biasanya dari Jawa Timur.
bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara kebanyakan lainnya. Nah, selanjutnya di Indonesia juga memiliki banyak sekali tari. Contohnya itu seperti tari Buel, tari Saman, tari Pucak Piring, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang makna Garuda Pancasila. Di sini kakak akan menjelaskan tentang makna pada Garuda Pancasila. Adik-adik pasti udah nggak awam lagi yang namanya Pancasila, dengar yang namanya Pancasila. Nah, di sini kakak akan bahas sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dia melambangkan bintang. Nah, maknanya adalah bintang berarti Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan manusia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia melambangkan rantai. Yang arti dari rantainya adalah rantai emas berarti hubungan antara sesama manusia laki-laki dan perempuan yang saling membantu satu sama lain. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, di mana artinya adalah pohon beringin ini memiliki akar yang menggelantung pada rantingnya. Hal itu menunjukkan Indonesia adalah negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, yang sila keempat adalah pernyataan yang dituntut oleh umat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng. Makna dari kepala banteng tersebut adalah banteng berarti makhluk sosial yang kuat dan berkokoh ataupun berkumpul. Ini menggambarkan bahwasannya masyarakat dianjurkan untuk berkumpul, mendiskusikan sesuatu, dan membuat keputusan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, makna dari padi dan kapas ini adalah padi dan kapas berarti persamaan sosial. Tidak ada perbedaan kesejahteraan sosial ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang burung Garuda. Nah, di sini kakak memiliki gambar burung Garuda, di mana gambar burung Garuda ini dari setiap tubuh burung Garuda ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda ini selalu menghadap ke sebelah kanan. Kenapa ke sebelah kanan? Karena dia menggambarkan kebaikan dan juga kebenaran. Lalu 45 helai bulu di leher, yaitu kaki, dan juga dia memiliki 19 helai bulu di bawah pesisir ataupun pada pangkal ekor, yaitu mengartikan bahwasanya tahun kemerdekaan. Ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap, yaitu sebelah sini dan juga sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana mereka mengartikan bahwasanya tanggal kemerdekaan kita itu kan 17 Agustus, jadi ditandai oleh sayap-sayap burung. Lalu ada 8 helai bulu pada ekor burung Garuda, yaitu di bawah ini, melambangkan tentang bulan kemerdekaan, yaitu Agustus yang sering kita dengar, sering dinyanyikan tentang Garuda Pancasila, yaitu 17 Agustus. Selanjutnya ada pita yang di bawah ini yang berisi tentang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Jumlah bulu dari burung Garuda Pancasila yaitu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan bagaimana sih negara Indonesia itu? Di sini kakak punya pertanyaan buat kalian. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat kalian tentang negara Indonesia, negara yang berdekatan ini? Dan pertanyaan dari kakak, apa sih yang membuat negara Indonesia itu menjadi unik? Jangan lupa komentar, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mungkin hanya ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.